Halo apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda di rumah atau dimanapun Anda berada juga melakukan hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya, Mufti Alfarobi, akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA kali ini. UNESA terima kunjungan SMA Negeri 5 Surabaya. Workshop konten kreator bersama Kece Media. UNESA kembali laksanakan program vaksinasi dosis ketiga atau booster. UNESA lantik 5 pejabat fungsional. GSC UNESA adakan webinar dengan BMKG. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Universitas Negeri Surabaya UNESA kembali menerima kunjungan dari sekolah. Kali ini, SMA Negeri 5 Surabaya berkunjung untuk mengetahui sistem penerimaan mahasiswa baru di UNESA pada Senin 24 Januari 2022. Universitas Negeri Surabaya UNESA kembali menerima kunjungan dari sekolah menengah atas. Kali ini, UNESA kedatangan SMA Negeri 5 Surabaya. Acara ini bertujuan untuk mengetahui secara detail sistem penerimaan mahasiswa baru di kampus sang juara ini. Perwakilan dari SMA Negeri 5 Surabaya, yaitu Eva Indrasari SPD MSI, Dr. Andes Sudirman, dan Muhammad Imron SPD yang berkunjung ke UNESA pada Senin 24 Januari 2022. Perwakilan SMA Negeri 5 Surabaya disambut langsung oleh jajaran Satuan Admisi dan Humas UNESA di lantai 8, Gedung Rektorat, Kampus UNESA Lidawetan. Eva Indrasari SPD MSI mengungkapkan kunjungan ini merupakan upaya para guru untuk menampung informasi yang diperlukan siswa ketika mendaftar ke perguruan tinggi, serta memfasilitasi mereka sehingga memiliki bekal pengetahuan sebelum mendaftar dan memilih jurusan penerimaan di kampus tujuan, salah satunya di UNESA. Harapan kami banyak siswa kami yang bisa diterima di sini melalui semua jalur yang ada di UNESA. Untuk anak-anak, semoga anak-anak bisa mengambil manfaat dari kunjungan kita hari ini, mendapatkan informasi yang lengkap, jurusan-jurusan yang ada di UNESA, dan mereka bisa kuliah sesuai dengan minatnya. Ketua Satuan Admisi UNESA, Dr. Sukarmin MPD, mengungkapkan bahwa kampus berjargon satu langkah di depan ini memiliki program studi yang bisa membantu mahasiswa mengembangkan diri sesuai passion atau minat dan bakatnya masing-masing. Dalam pertemuan ini, Vinda Maya Setianingrum Esos MA juga turut menjelaskan berbagai poin-poin dan tips memilih prodi yang berpeluang bagus dan sesuai dengan kemampuan siswa. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Kece Media adakan workshop konten kreator pada 24 hingga 26 Januari 2022. Acara yang bertujuan untuk mengasah skill dalam pembuatan konten kreatif ini diikuti oleh para mahasiswa selingkung UNESA. Sebagai media TV kampus yang peduli terhadap perkembangan literasi digital Civitas Akademika UNESA, Kece Media by UNESA adakan workshop konten kreator bagi para mahasiswa UNESA. Workshop konten kreator ini berlangsung selama 4 hari di ruang meeting lantai 2, Gedung Perpustakaan UNESA. Hadir dengan beragam materi, workshop ini dipandu langsung oleh tim Kece Media by UNESA. Acara workshop konten kreator yang dimulai pekan lalu pada 24 hingga 27 Januari 2022 dimulai dengan materi basic konsep dan planning yang disampaikan langsung oleh Kepala Satuan Kece Media by UNESA, Herma Retno Prabayanti SEM Medcom. Di hari kedua dan ketiga, peserta dibekali materi produksi
yang meliputi teknik pengambilan gambar dan video serta editing konten. Di hari terakhir, peserta melakukan presentasi proyek yang disusun selama workshop berlangsung. KC Media mulai membuat pelatihan-pelatihan kecil dan workshop untuk mahasiswa UNESA terutama supaya mereka siap masuk ke dunia digital. Jadi kita mulai di tahun 2022 dan ini semua free buat mahasiswa. Jadi rencananya ini akan kami lakukan secara reguler 1 bulan sekali. Jadi buat teman-teman yang memang ingin menapaki karir di dunia digital, silakan join aja, follow di Instagramnya KC Media, di UNESA TV dan UNESA Radio. Kemudian di sana ada informasi-informasi tentang pelatihan-pelatihan. Nanti akan banyak, ada public speaking, ada editing, ada fotografi. Langsung daftar karena kuotanya cuma 10, karena kita kan masih ada batasan dari pemerintah, maka hanya 10 orang per 1 batch-nya. Acara workshop konten kreator ini juga bertujuan untuk mengasah kemampuan para mahasiswa UNESA dalam membuat konten yang baik dan produktif di sosial media. Selain memfasilitasi para mahasiswa UNESA dengan bekal ilmu dan keterampilan, para mahasiswa juga diarahkan langsung untuk membuat produk hasil dari workshop yang berguna sebagai portofolio. Selain itu, masing-masing peserta juga diberikan sertifikat sebagai tanda telah mengikuti workshop konten kreator hingga selesai. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Fitrianto Wahyu melaporkan. SMK Al-Amin Surabaya melakukan kunjungan studi ke KC Media Universitas Negeri Surabaya pada Rabu 26 Januari 2022. Kunjungan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan dorongan belajar kepada siswa-siswi SMK Al-Amin Surabaya. SMK Al-Amin Surabaya mengadakan kunjungan studi ke KC Media Universitas Negeri Surabaya pada Rabu 26 Januari 2022. Kunjungan yang diikuti oleh 9 siswa dan 1 guru pembimbing ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan dorongan belajar kepada peserta didik kelas 10 ekstrakurikuler jurnalistik jurusan multimedia agar dapat mengetahui dunia kerja profesional. Rangkaian acara diawali sambutan dari KC Media yang diawali oleh Irhamna Nirbaya Careca selaku koordinator tim marketing dan bisnis. Selanjutnya pemberian materi mengenai gambaran sistem kerja di KC Media. Dan lanjutan room tour untuk melihat produksi serta berkenalan dengan tim KC Media. Besar harapan saya nantinya anak-anak bisa belajar jauh lebih baik lagi dan bisa lebih aktif untuk bertanya gitu kepada siapa saja, terutama yang ada terutama teman-teman yang bekerja di KC Media UNESA. Yaro Wahyu Kinasti SPD menyampaikan terima kasih kepada KC Media telah memberikan pengalaman dan wawasan seputar proses siaran televisi dan radio di KC Media. Selain itu, siswa-siswi diharapkan dapat termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Yaro yang juga alumni UNESA mengungkapkan rasa senang karena bisa mengunjungi kampus UNESA bersama siswa-siswinya dan melihat perubahan yang pesat di kampus sang juara ini. Di akhir kunjungan, SMK Al-Amin Surabaya memberikan cindera mata kepada KC Media sebagai bentuk tali asih. Dari Surabaya, Yayu Zulfaili dan Agung Kurniawan melaporkan. Universitas Negeri Surabaya kembali melaksanakan program vaksinasi COVID-19. Vaksin booster ini diselenggarakan Satuan Mitigasi Krisis Center SMCC UNESA berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Universitas Negeri Surabaya UNESA kembali melaksanakan program vaksinasi COVID-19. Kali ini vaksin yang disuntikan yaitu dosis ketiga atau booster. UNESA melalui Satuan Mitigasi Krisis Center berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya pada hari Kamis 27 Januari 2022 menyelenggarakan program vaksinasi booster untuk Sivitas Akademika UNESA yang meliputi wakil rektor, pimpinan lembaga, dekan, wakil dekan, dosen, dan tenaga kependidikan. Pada gelaran vaksinasi ini, UNESA mendapatkan kuota sebanyak 350 dosis vaksin. Kegiatan ini dilaksanakan di gedung LP3 UNESA, Kampus Lidah Wetan, Surabaya. Sivitas Akademika UNESA tampak antusias dalam melaksanakan program vaksinasi, mengingat varian baru virus corona mulai bermunculan. Salah satu varian dari virus corona adalah varian Omicron, yang saat ini sudah mulai naik kasus penyebaran dan penularannya. Abdul Hafid SPD MPD, Wakil Direktur 2 Program Vokasi UNESA, sebagai salah satu peserta vaksinasi mengatakan, vaksin dosis ketiga atau booster ini sangat penting dilakukan. Walaupun demikian, penerapan protokol kesehatan tetap menjadi suatu hal yang wajib
untuk mencegah penularan virus corona maupun variannya. Tentang harapan ke depan bahwa kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, ya, memakai masker, tetap jangan sampai kita lengah, ya, apapun kondisinya, sampai nanti benar-benar virus itu benar-benar sudah tidak ada di Indonesia. Dr. Diana Rahmasari, SPSI, MSI, Ketua Satuan Mitigasi Krisis Center, mengatakan penyuntikan vaksin dosis ketiga atau booster ini harus berjarak 6 bulan setelah penyuntikan vaksin dosis kedua. SMCC UNESA mengupayakan untuk menggelar kembali vaksinasi booster demi mengawali kesehatan dan keselamatan sivitas akademika UNESA. Ya, insya Allah untuk mengawal kesehatan dan keselamatan sivitas akademika UNESA, karena memang banyak yang belum 6 bulan. Insya Allah dengan bantuan Dinkes diupayakan untuk diadakan vaksin lagi. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Irfan Ali melaporkan. UNESA gelar pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan pada Jumat 28 Januari 2022. Acara digelar di lobi Rektorat Kampus Lidah Wetan dan dihadiri para pimpinan selingkung UNESA. Universitas Negeri Surabaya UNESA gelar pelantikan dan pengangkatan sumpah atau janji jabatan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, setiap pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan harus dilantik dan mengangkat sumpah atau janji jabatan menurut agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara dilaksanakan di lobi Rektorat UNESA Kampus Lidah Wetan pada Jumat 28 Januari 2022 yang dipimpin langsung oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Suprapto SPDMT dan dihadiri oleh para pimpinan selingkung UNESA. Dalam sambutannya, Suprapto SPDMT mengatakan bahwa sumber daya manusia UNESA harus berpikir ke depan dan punya mindset yang sesuai dengan tuntutan zaman maupun tuntutan lembaga. Banyak hal yang harus dipersiapkan untuk UNESA menuju PTNBH. Di antara yang dilantik yaitu Roni ST dengan jabatan fungsional lama sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda dan Rahmat Bagus Pambudi ST dengan jabatan fungsional lama sebagai Pranata Komputer Ahli Muda dilantik dengan jabatan fungsional terbaru yaitu Analis Kepegawaian Ahli Muda. Kemudian Yoyo SPD dengan jabatan fungsional lama sebagai Analis Kepegawaian Ahli Muda, Yoyo Arianto SPD dan Naili Rahmah ST MMT, jabatan fungsional lama sebagai Arsiparis Ahli Muda, dilantik dengan jabatan fungsional terbaru yaitu Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda. Bertugas sebagai saksi Dr. Susanti SPD MSI dan Dr. Andes Arif Bulkini MKes. Saya sangat bersyukur karena sejak awal masuk UNESA bidang ini yang saya tekuni. Jadi bidang ini yang merupakan passion saya, menangani pengadaan barang dan jasa. Ini kalau pengelola pengadaan barang dan jasa ibaratnya saya sudah tune in karena sejak awal masuk pelatihan atau diklat pertama yang saya ikuti adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Jadi ibaratnya sudah pas lah dengan hati nurani. Semoga aja lebih baik. Lebih lanjut, Suprapto berharap semua sumber daya manusia UNESA harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada dan memikirkan inovasi-inovasi tata kelola UNESA yang lebih baik lagi. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Tambang Waskito melaporkan. Geografi Studi Club atau GSC UNESA menggelar webinar BMKG dengan tema Peran BMKG dalam menganalisis perubahan cuaca dan iklim untuk menentukan strategi dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Acara ini diadakan secara daring. Fokus lagi di Jawa Timur di bagian utara, kemudian di Pulau Madura. Geografi Studi Club GSC UNESA menggelar webinar BMKG dengan tema Peran BMKG dalam menganalisis strategi dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Acara ini diadakan secara daring 29 Januari 2022. Webinar sendiri turut diisi materi oleh Ahmad Lutfi STR, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Staklim BMKG Malang. Dalam materinya menyampaikan
bahwa bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer, air, atau lautan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, cedera, atau dampak kesehatan lainnya. Contoh bencana hidrometeorologi yaitu badai siklon, tropis, badai petir, badai es, dan tornado. Acara dilanjutkan materi dari Melissa Kowara, aktivis keadilan iklim. Kak Melissa menyampaikan bahwa bumi secara alamiah mempunyai mekanisme menjaga keseimbangan aktivitas manusia yang mengeluarkan emisi, seperti bakar energi fosil dan konversi lahan hutan. Yang diinginkan untuk situasi yang tidak semakin panas, emisi harus berimbang atau net zero. Kemudian, acara dilanjutkan sesi tanya jawab dari peserta webinar BMKG. Diharapkan dengan adanya webinar ini mampu meningkatkan kesadaran manusia dalam menjaga bumi kita sendiri. Dari Surabaya, tim liputan KCTV melaporkan. Pemirsa, laporan webinar GSC UNESA tadi sekaligus menutup Jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya, untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya, Mufti Alfarobi. Tetap sehat. Sampai jumpa. KCTV.